Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, ada baiknya kamu subscribe dulu ya. Kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, di sini ada bacaan ya, yaitu judulnya mencangkok tanaman. Kita bacakan. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, ini misalkan kita akan mencoba untuk mencangkok ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita pilih dulu dahan yang cukup besar dan kuat untuk kita cangkok. Setelah itu kita lepas kulitnya. Nah, seperti ini ya. Kita lepas kulitnya. Nah, setelah itu bagian yang kita lepas kulitnya ini kita berikan media tanam. Misalkan dengan tanah atau misalkan dengan cocopet ya, yang memungkinkan tanaman tersebut dapat menumbuhkan akar. Nah, setelah itu maka kita bungkus. Bisa menggunakan dengan sabut kelapa atau bisa kita bungkus juga dengan plastik. Tetapi harus dipastikan bahwa air ini masih bisa masuk ya ke dalam media tanamnya, agar media tanam tersebut ini tidak menjadi kering. Jadi kalau plastik kita bolong-bolong sedikit atas dan bawahnya ya. Nah, setelah itu maka lambat laun dalam waktu beberapa minggu akan tumbuh akar. Nah, akan tumbuh akar ya. Nah, setelah akar tanaman ini menjadi banyak, maka dahan ini sudah bisa kita potong ya. Kemudian kita tumbuhkan kembali di pot atau di tanah. Mudah ya mencangkok ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membaca lagi, yaitu cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Mudah ya cara mencangkok ya. Nah, sekarang kita memiliki pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Nah, tadi ya sudah kita bahas ya, yaitu tentang apa? Cangkok ya, betul. Berarti cangkok, kemudian stek dan okulasi. Nah, stek ya sudah kemarin kita bahas juga, yaitu dengan cara memotong batang tumbuhan, kemudian kita tancapkan di tanah, itu stek. Nah, kalau okulasi adalah dengan cara kita mengambil tunas dari tanaman yang tumbuh di batang, kemudian kita tempelkan kepada batang tanaman yang lain. Nah, itu namanya kita okulasi atau penempelan. Nah, sekarang coba diperhatikan, di sini ada gambar ya. Ayah Edo ini sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah, nah, sekarang berarti kita harus berpendapat ya. Kalau misalkan Ayah Edo sedang menebang pohon,
Maka, menurut pendapat kamu, yang harus dilakukan oleh Edo itu apa? Nah, misalkan kakak memberikan jawaban ya. Misalkan, membantu ayahnya memegang tangga. Nah, misalkan. Nah, kalau menurut kamu apa? Nah, misalkan di sini, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk dari bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah? Nah, kalau menurut kamu, yang harus dilakukan oleh teman-teman Lani apa? Misalkan kalau menurut kakak, membawa Lani ke ibu guru untuk diobati. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kamu juga harus mengisi ya. Nah, yang selanjutnya juga harus diisi. Menurut pendapat kamu sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke soal matematika. Nah, selesaikan soal pembagian berikut. Nah, di sini kita memiliki soal ya. Soalnya adalah 224 dibagi 4. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian, maka kita tulis dulu 224, kemudian kita tulis bagi 4. Nah, seperti ini. Dua dibagi 4 tidak bisa. Kenapa? Karena 2 itu dia lebih kecil dibandingkan 4. Karena itu 2 yang di belakangnya dia diikutkan, jadi 22 ya. Nah, berapa perkalian 4 yang mendekati 22? 1 kali 4 kan 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 dikali 4, berapa? 20. 6 dikali 4, 24. Nah, berarti kalau 6, 24 kan terlalu besar. Nah, yang sebelumnya berapa? 4 dikali 5 ya, yaitu 20. Nah, berarti kita pilih 5. Maka kita tulis 5. 5 dikali 4 kan 20 ya tadi ya. Maka tinggal kita kurangi ya. Beri tanda strip, kemudian tanda kurang. Nah, 2 dikurangi 0 atau 2 dikurangi 0 kan berarti 2. 2 dikurangi 2 kan 0. Berarti tidak usah kita tulis. Nah, sekarang 2-nya dibagi 4. Nah, tidak bisa juga kan? Karena 2 itu lebih kecil dibandingkan 4. Maka yang 4 di belakang dia turun ke bawah. Jadi 24. Nah, 24 dibagi 4 berapa? Tadi berapa coba? Ya, pinter, 6 ya. Nah, 24 berarti dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali 4 berarti 24. Nah, kemudian kita kurangi. 24 dikurangi 24 berarti hasilnya adalah 0. Maka 224 dibagi 4 sama dengan 56. Pintar. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.